Terima kasih Oma sering-sering. Gue besok ya, gue besok. Luar biasa. Besok gue nggak mau pakai keris ya, gue mau nyegolok. Itu kiris, beda kiris. Cek. Dadan boleh minta tolong nggak? Ini cukup kayak gini aja ya, besok-besok jangan kayak gini tiap hari ya. Ya kalau kata gitu mendingan kita bikin yayasan sekalian. Kalau kata gue Dan, mending lu bayar mereka sekali, mereka bikin musik, mereka udah nggak ada lagi ya begitu. Oke, baik. Udah hari Senin lagi, kita baca judul dulu ya. Karena judul hari ini, judulnya adalah. Dari gimana sih? Ini mana main kasih-kasih. Judulnya adalah Kalian semua harus perhatiin ya, karena mereka ini ada jaga keahliannya. Oke. Bohong nih, Gugi kok gue ngeliat lu makin burem-burem juga. Nah, ini kan kacamata plus. Kan binokular. Mana? Ajeng mana Ajeng? Jelek. Ajeng. Lagi bernasi. Iya. Palu. Pas balik dia tes. Pas dia balik. Pas dia balik tes urin ya. Coy. Takutnya dia hamil. Oh, iya. Amin Ya ya Allah, kan? amin. Takutnya hamil kan? Kita nggak tahu juga kan dia bulan madu sama lakinya kan. Sume ulang tahun ponakan aku tercinta Meme. Sume. Namanya Titi. HB-nya ya sayang. Panjang I love you, umur sehat Nak. selalu. Ya, sehat-sehat ya Ayah Ojak. Ya sama, Ayah juga biar sehat-sehat. Iya benar juga, benar. Sekarang kita kedatangan keluarga yang punya keahlian yang nggak biasa. Siapa dia, Oma? Kita panggil dia Romi Rafael, Uri, Sakila, dan Sander. Aku ada artikel dulu buat keluarga Happy ini, coba ya. Artikelnya apa? Silakan. Bisa komunikasi dengan hewan. Uri istri Romi Rafael, kaya di planet. Pantesan dia bisa ngobrol sama gue ya. Enggak dong. Jadi gimana sih Kak? Pecinta hewan. Awalnya bisa ngobrol gitu? Nggak tahu ya, mungkin memang basicnya aku tuh suka hewan. Oke. Ya, terus ketika suami kayak mengarahkan untuk kayak dalam alam bawah sadar masuk. ya, mempelajari psikometri gitu. Akhirnya makin tajam, makin tahu gitu loh. Oke. Iya. Itu ngobrol atau hanya komunikasi? Kan ada yang bisa sit gitu. Nah, ngobrol atau hanya bisa untuk kasih instruksi gitu, Mbak? Iya. Bisa dengerin komunikasi mereka. Oh iya. Ya. Oh kayaknya mereka lagi kurang enak nih gitu ya. Iya. Enak badan, Kurang protein sehat dong. ya. Dia sakit, terus Oh, jadi ada bisa kayak tahu. mau meninggal tuh tahu. Oh. Iya. Jadi hebat ya. Gitu ya. Sama Apa aja Ridwan Kak? Hewannya juga. maksudnya apa aja hewan yang Pernah dengerin suara kodok, suara waktu kita lagi ada show di Puncak. Kura-kura kita. Ya kura-kura itu. Oh iya. Kita punya Mereka kura-kura ngobrol. dari segini sampai segede helm tuh. Iya. Kura-kuranya dari kecil sampai segede helm. Nah waktu mau mati komunikasinya ke istriku. Kan orang punya talenta sendiri-sendiri ya. Iya. Ada yang jago nyanyi, ada yang jago MC, acting kayak Akang gitu. Nah kalau istriku memang lebih peka ke komunikasi sama hewan ternyata. Nih, Gitu. satu yang jadi pertanyaan saya. Misalnya nih Mas Romi ya, Mbak Ya. juga. Misalnya kita bawa kucing dari luar negeri, dibawa ke Indonesia, mereka bisa ngobrol nggak? Bahasanya sama nggak sih? Nggak pernah nyoba. Belum pernah nyoba ya, tapi kalau menurut analisa saya, emosi mau dari suku pedalaman manapun atau dari kota yang paling modern manapun, marah, cemas, khawatir, takut atau jijik itu sama, ekspresinya, perasaannya sama gitu sih Kang. Oh. Ya itu kucing ya, beda tapi beda. Kucing-kucing Blok M beda. Beda. Kan ada orang
Iya, otaknya lu pada gimana ya? Kan kayak dijual Blok M ada. Di Mahakam. Ada Mahakam. Iya. Oh iya bener ya. Otaknya tuh kemana-mana mereka. Lu masa nggak sadar yang tadi lu curisin kan tuh kucing-kucing Blok M. Ada Tapi merah gini, kucing kan, Kang? yang orang lain nggak bisa tapi kakak bisa itu akhirnya jadi menguras energi nggak sih sebenarnya? Awal-awalnya. Oh iya. Ya, memang gitu. Susah mengendalikan awalnya. Ya. Jadi kepikiran. Jadi kepikiran. Jadi Jadi baper sedih, gitu? jadi Ya. kepikiran, iya gitu. Kita lagi di luar kota, koneksi sama kura-kuranya yang lagi sakit Ya. gitu. Kucing yang lagi sakit gitu. Ya. Atau mau meninggal, mau mati ya. Tapi Kak Uri itu komunikasinya gimana? Ngajak ngobrol kayak biasa atau ngeliat Kalau ekspresi diajak apa? ngobrol juga bisa, cuman kalau itu kayak dapat insting gitu loh. Kayak kita waktu kemarin di luar kota, kucing kondisi udah ada, sakit sih memang gitu. Terus padahal dokter bilang ini baik-baik aja, maksudnya udah membaik gitu loh. Tapi tiba-tiba ada koneksi nih, kucingnya ini, wah dapat insting kayak bentar lagi udah nggak ada beneran. Lucifer apa Casper? Yang ini loh, yang yang kecil. Aduh. Oh, Yang Dusty. Spooky. Jadi kucing kita ada yang abu-abu hitam, namanya Lucifer. Ya. Yang putih Casper kan kayak hantu putih. Iya. Satu lagi Spooky karena abu-abu hitam di antara itu gitu. Gitu. Lucifer tuh kucingnya Alice in Wonderland ya? Ya, kucing saya kalau yang itu Lucifer. Oh. Gitu. Tapi enak juga ya Uma ya kalau misalnya bisa ngobrol sama gitu. Kalau misalnya kita dinyamukin gitu, kayak nyamuk jangan cocok saya ya gitu. Bisa kalau nyamuk Bisa ya. ya? Bisa. Maksudnya ya kalau nyamuk tuh lebih ke apa ya? Lebih kita tepok, lebih ke banyak doa kan kita gitu ya. Iya. Jadi kita banyak doain dia gitu. Banyak Nah ini doa. coba ini, ada kucing, Ini bukan. ayam, bebek. Nah, yang spooky warnanya abu-abu semua kayak gitu tuh. Oh. Kak, di antara tiga ini mana yang kira-kira kamu bisa cepet komunikasi Kak? Andi, Kucing. Kucing. Dia ngerasa ketakutan itu. Oh gitu. Ya, dia nggak nyaman, dia berasa Gelisah kayak lah ya. bising. Itu gelisah, dia nggak mau. Dia kayak takut, cemas. dia takut ya sama om-om yang di belakang, takut ya Cil? Kalau saya nambahin ya, kucing itu kan inderanya lebih peka daripada kita semua. Jadi suara kita lihatnya normal, tapi kucing mungkin 10 atau 100 kali lipat lebih terang. Suara juga gitu. Orang-orang baunya ini kan semua beda-beda bau-baunya. Jadi terbombardir dengan banyak sense gitu sih. Makanya jadi tempat baru kan. Oke. Jadi kalau hewan itu sebenarnya jauh lebih sensitif sebenarnya ya. Banget. Oke. Jadi, nah biasanya gini, apa yang kakak lakuin ketika menghandle itu, apa yang bisa menjadi mereka utarakan nih? Kakak bisa apa, bagaimana menghandle-nya itu? Yang handle-nya ya kita, maksudnya Kalau dia lagi, misalnya dia utarakan, dia tahu ini sakit nih, langsung dibawa ke dokter ya, gitu. Iya, langsung dibawa kayak kura-kura, kan si Sender suka kura-kura ya. Ujung-ujungnya mamanya nih yang miara kan, dari kecil gede itu. Nah tiba-tiba ada satunya udah sakit paru-paru itu pun dia bersuara. Ternyata waktu pas satunya dibawa ke klinik, dokternya bilang nanti kita upayakan ya karena kondisinya paru-parunya sudah nggak bagus gitu kan. Nah waktu pas di rumah nih, yang satunya kan sehat ya, itu tiba-tiba yang satunya ini kayaknya menyampaikan suaranya tuh ada suara kayak gitu. Padahal cek suami, kamu dengar nggak suaranya kura-kura? Nggak ada apa-apa. Tanya sebelah nggak ada. Cuman saya aja ternyata ditelepon sama dokternya, Bu, kura-kuranya udah nggak ada. Gitu. Jadi pasangannya. Iya pasangannya gitu. Oh. Terus kemarin kucingnya si Sakila meninggalnya di sebelahku loh. Pas azan. Sholat Jumat itu. Allah. Iya. Meninggal sampai di sebelahku. Oke. Ya. Jadi sampai sejauh itu ya, jadi Peka itu. Jadi sepeka itu. kaget kan, dia nggak sakit nggak apa, cuman pingin tahu nih ini kenapa nih meninggalnya kok mendadak gitu kan. Dikasihin loh informasi, oh ini dari sini, oh ternyata dia sakitnya berdarahnya itu kayak ada, oh ini sakitnya memang sudah ada kondisi nggak bagus yang kita nggak tahu gitu. Oh. Kasih tahu sama itu kucing. Tapi kalau antar hewan tuh nggak bisa komunikasi ya, misalnya kucing sama ayam gitu nggak bisa. Bisa juga. Bisa. Makanya waktu pas di puncak itu suaranya Berisik. bersautan. Kata istriku berisik banget Kayak nih. suara planet. Kita di dalam villa. Tenang sih, nggak ada Ada apa-apa. apa-apa. Orang dingin kita. adem, tapi berisik banget gitu. Iya. Berisik banget sih. Gitu yang didengar.
Kak, coba deh Kak, kalau kita komunikasi itu tuh. Nah, kalau kucing mungkin ngebantu itu kelihatan takut banget ya dari bahasa tubuhnya ya. Kalau ditutupin mungkin dia akan lebih nyaman ya. Tinggal terganggu dengan baunya orang-orang kita semua. Pada nggak mandi kali ini kenapa? Jadi gini, kalau ke hewan tuh berarti gini, butuh mendekat atau hanya dengar suaranya aja udah bisa tahu. Dari suaranya tahu. Dari suaranya udah tahu. Dia memiliki energi yang besar yang bisa ditangkap gitu. Ya, jadi dari jarak jauh aja tahu. Ya, jadi kalau dog people ya yang pelihara anjing di rumah, bahkan berapa puluh meter itu bisa mencium bau orang yang niat jahat. Hanya niat ya. Gong kayak seperti itu gitu. Gitu. Jadi manusia kan ngeluarin bau ya atau aura atau apapun ya, itu hewan bisa mendeteksi gitu. Gitu. Mereka lebih sensitif ya. Lebih peka daripada. Jadi saat satu keahlian turun, keahlian lainnya akan meningkat. Makanya kalau istriku perform, kita berdua bereksperimen pikiran, pasti tutup mata. Karena saat satu keahlian lainnya naik. Nah, hewan kan nggak bisa bicara kayak kita yang ngobrol gitu. Pasti yang lainnya naik, kayak kepekaan mereka, insting, telepati kayak gitu sih. Peka banget ya. Lebih peka mana sama Deswita kalau pas gua mau turun? Mau kemana? Loh, kok tahu gitu? Kalau itu masuk dalam kandidat Ratu Ngomel Indonesia. Itu masuk dia. Bisa gitu ya, A? Aduh. Kok dia tahu terus ya? Baru niat tuh dia udah tahu. Baru masukin baju ke tas itu. Mau kemana lagi? Hah? Kok tahu gitu? Nah, parah lu teh. Iya. Parah. Kalau teh. Tapi gini Kak, hewan apa yang kira-kira masih pengen coba kalian komunikasi gitu? Yang belum pernah tapi pengen coba deh kalau komunikasi sama hewan ini gitu, apa gitu? Apa? Enggak. Harimau. Enggak, karena nggak mikir ke situ sih, cuman selintas ya kalau ada di depan ini ya. Kalau harimau bisa di Instagram saya di reel atau video itu waktu kita ke Thailand ya. Gitu, itu ada anak harimaunya kebetulan. Gitu. Itu sih istriku yang tahu karena aku nggak bisa ke situ. Cuma saya yang pegang, istriku yang tanda kutip berbicara, berdialog gitu. Karena hewan nggak ada hubungan sama bahasa ya, tapi pakai feeling, emosi, perasaan. Oke. Nah, itu men-trigger perasaan yang kita rasakan gitu sih. Nah, tapi kebetulan ya siang hari ini kita juga mendatangkan salah satu ahli bahasa hewan. Luar biasa ke ini. Brownies. Ya Allah. Ini ya mungkin Allah. maksudnya bisa kolaborasi ya. Siapa lagi sih? Ini dia. Ini aja udah aneh berempat. Ahli bahasa hewan. Parah. Sehat? Halo. Wendy sehat sayang, Wendy. Semangat sayang. Sehat. Ya. Nama siapa? Nama. Kenalin, Nunung. Tarzan. Tarzan. Satu grup. Lupa. Nah, tuh ada. Ya. Lu gak malu dilihatin sama temen segeng motor lu begini? Lu gak malu, A? Nggak malu, anak lagi butuh uang sekolah. Ini ada keperluan apa nih? Saya nggak sibuk dipanggil. Boleh nggak? Lagi sibuk. Justru nggak sibuk, Boleh makanya nggak bisa. sih? Kan ahli bahasa hewan ya. Boleh nggak ngobrol sama hewan-hewannya? Bisa. Mau nanya apa, nanti dia jawab. Mau pilih binatang yang mana? Tarzan, aku mau pilih dong. Luwak bisa nggak ngobrol sama luwak? Bisa. Ayo mau pilih yang mana? Kebetulan Tarzan abis dari Barito. Itu tuh Tarzan. Tarzan. Babi. Sama itu dong. Apa? Sama itu, yang itu. Sama yang ini. Bukan sampingnya. Buaya. Iya. Ah, ini 200.000. Oh, Hei, komunikasi. lu tanya jawab, Oke, coba sama mau hewan nanya dulu, apa? mau denger. Kamu mau nanya apa? Oh, aku mau nanya deh. Oke. Bagaimana kalau kamu lagi sakit? Ngomongnya gimana tuh? Ngobrol. Kamu nanya apa? Kalau dia lagi sakit, dia mengekspresikannya gimana?
Kalau dia lagi sakit, biasanya dia healing ke pantai. Kalau dia main ke berangkat- pantai, orang di pantai kabur dong. Kan kecil, nggak ada masalah. Oh ini anaknya. Ini anaknya. Nah kenapa anak ini babi ya? Ya. Anak babi jalannya tuh nunduk aja. Kenapa? Kenapa tanya? Karena malu orang tuanya babi. Ya, katanya sih gitu. Iya, Katanya iya, gitu. iya. Mau Dia nanya ke malu siapa ya? lagi? Aku mau ngomong sama Dogi. Dogi. Bukan. Enggak, aku mau nanya Dogi yang mana? Dogi. Oh ini. Ini. Iya. Mau tanya apa? Kalau dia makan, gimana caranya dia minta makan? Katanya barusan maaf ya. Banyak nanya loh gitu. Ya emang iya. Ini anjing. Aku mau tanya dong. Boleh. Tanya deh, itu kenapa sih matanya hitam? Kenapa? Tanya, kenapa matanya hitam? Oh, dia nanya balik. Apa? Kenapa katanya Ayu janda 11 tahun? Gak boleh. Gak boleh. Itu dia kenal sama aku? Iya, dia Tahu dari mana? Dia suka nonton YouTube. Iya. Gak boleh kamu jadi anjing nonton YouTube. Emang dasar anjing. Emang anjing. Ya. Iya, emang anjing bener. Iya. Dasar Ayo, kamu anjing. ini nggak bisa dibiarkan. Ini orang gesek yang disutet nih, nggak bisa. Banyak ini. Nggak, ini nggak bisa kita lanjutkan ya. Bang, udah bang. Udah selesai. Udah. Aku mau balik ke Bogor, tapi aku nggak tahu mau kemana ini. Bang. Ini kamu awas. Itu kamu kelilit ular. Ini kamu kelilit ular, awas. Oh, ini bukan ular. Apa? Cacing. Kalau ular besar, ini cacing. Kamu nggak takut memang sama ular? Aku takut sama ular. Iya. Kamu nggak takut sendirian terus? Udah ya. Ya doain aja tahun depan. Ya amin. Tahun depan belum dapat, ya tahun depan lagi doain aja. Doain aja dulu. Aku boleh izin nggak? Boleh. Aku soalnya udah malu nih kayak gini. Ya. Ih, ayo lihat megang-megang ular. Ih. Aku pegang doang, kamu kok Ya. Ya udah bawa lagi tuh. Bawa lagi ya. Makasih ya bang. Ya, sama Ada aku mobil, ya. mobil. Ya, iya. Apalagi? Maaf banget. Ya. Boleh patungan duit nggak? Buat apa? Kamu mau kita patungan duit buat apa? Buat berobat. Berobat, iya. Iya. Emang sakit apa? Aku ini lari dari rumah sakit. Tapi nggak cuma Kak Romi sama Kak Uri aja nih, tapi ternyata anak mereka juga punya keahlian luar biasa. Katanya anak-anak punya keahlian indera keenam kayak Kak Uri, bener nggak sih? Iya, tapi udah ditutup setengah. Jadi kayak dulu lebih sering. Dulu lebih sensitif lagi. Iya, lebih sensitif. Contohnya kalau dulu tuh apa yang sensitifnya? Kayak suka lihat. Makhluk-makhluk gitu. Iya, makhluk halus ya. Kayak mayat di Kayak bapak kaca, nih. kayak mayat di Banget. kaca ya. Hah? Iya, kaca. Ya kuntil kan kamu juga. Itu kita pernah nginep di hotel kan. Nah aku kebetulan tuh bertiga sama mbak aku lagi foto di kaca. Nah kakak tuh lagi iseng mau gangguin kita, diem-diem kayak mau dikagetin Oh, kan. mau ngagetin. Iya. Nah si kakak malah keburu ngeliat di kaca tuh ada Kuntil. Ya, tapi aku nggak lihat. Terus pas mbaknya foto, mbaknya langsung teriak-teriak ngeliat HP-nya. Ternyata bener yang kakak lihat ada di belakang kita. Ke capture di Iya, fotonya. Oh, gimana ciri-cirinya? Kasih tahu dong Jadi itu kayak mukanya.
kayak pakai semua pakaian putih. Mukanya Gila deh. Kaget gue loh. Gila deh. Ini onek deh. Oh. Gila si Awu. Terus Ini lagi ngebahas Kunti loh. Jadi tiba joget. jadi yang kamu lihat tuh ada. Jadi di kaca itu fotonya jadinya bertiga. Enggak, kan kita awalnya bertiga Bertiga, fotonya. jadi berempat. Jadi berempat. Iya. Oh ya. Oke. Dia lihat sendiri. Berarti gini, kamu suka dia suka ceritain sendiri di mana dia berada gitu ya. Misalnya dia pergi ke tempat yang baru buat dia, Iya. pasti itu Ya. terlintas di dia tuh. Ada ya. Penampilannya dia itu kayak marah atau hanya welcome atau gimana? kayak dia Gimana sih? Hantu welcome gimana sih gini? Gimana sih? Datang ngajak warna. Hantu welcome. Beli kakak, bisa kan? Welcome. Ya bisa. Gimana dia? Maksudnya baik-baik aja apa enggak? kayak ekspresi mukanya dia kayak sedih, kayak kebingungan, sama kayak matanya merah berdarah gitu. Jadi kayak itu kelihatan kayak mayat. Tapi ada kayak kamu kayak mama nggak, misalnya ada maaf nih, makhluk-makhluk yang nggak terlihat oleh kita tapi mereka menyampaikan sesuatu ke kamu gitu. Iya kan waktu kecil kan? Yang Iya. di rumah itu. Waktu kecil ya. Apa menyampaikan apa tuh? Kayak Banyak di sini. Banyak. Di sini ada. Kalau dulu itu kita nginep di salah satu hotel, saya nggak mau nyebutin di mana ya, yang dulu tuh Kota mana? nggak boleh juga nyebutin. Kan kotanya. Nah, ternyata itu memang daerah situ banyak kuburannya. Nah, malam itu juga saat kejadian foto-foto tadi itu, sender waktu itu langsung bahasa Jawa sumeng gitu, panas. Oh, semua. Atau ya panas, hangat langsung, karena mungkin kaget, shock atau nggak kuat. Lewat jam 1 kita langsung keluar ke rumah gitu akhirnya. Gitu, padahal tuh presidential suite gede banget gitu loh. Nah, waktu mau ke bawah, kata front office-nya memang banyak, bahkan tamu-tamu bule yang belum selesai mereka stay itu udah keluar, check out aja gitu. Karena itu? Karena macam-macam, ada yang kamar mandi nyala, ada yang TV-nya, macam-macam kejadiannya. Nah, ternyata objektif dong, nggak mengada-ngada, ibaratnya begitu gitu. Nah, yang kedua, waktu saya kecil banget tuh punya imaginary friend, sering diajak main gitu. Ngobrol, siapa Under, siapa gitu. Ya karena suatu saat pembantu sebelah itu kesurupan. Nah, kita panggil Pak Ustadznya, ngobrol. Nah, ternyata tuh, nah coba deh Sender ceritain deh dari situ deh, kejadiannya itu. Dari orang lain gitu, dimana orang ini nggak tahu kalau Sender punya teman imajinasi. Jadi nggak mungkin, jadi konsisten gitu ibaratnya. Nah, coba kamu ceritain dari waktu kecil seperti apa. Jadi itu kayak wastafel kan bawahnya ada lemarinya, lemari kecil. Nah itu lemari kecilnya tuh kayak gelap lah, kayak nggak ada apa-apa dalamnya. Cuma ada pipa yang nyambung ke wastafel ya. Iya. Nah, kayak saya pikir kayak anak tetangga kayak ngumpet di dalam situ. Terus aku ketemu kayak, kamu ngapain di dalam situ? Kalau ini tempat ngumpetnya aku gitu. Terus kayak main kejar-kejaran aja, kayak itu mah kayak anaknya itu tuh kayak, mana anaknya, nggak ada. Tapi orang lain nggak ada yang lihat. Ada yang lihat. Ada yang lihat. Komunikasi. Iya. Nah, waktu ke Pak Ustadz itu, akhirnya Pak Ustadz itu cerita ke kita, ke Sender, coba ceritain asal mulanya anak itu siapa gitu. Jadi itu asal mulanya tuh, jadi ada anak di situ pernah main bola itu. Nah terus dia kesambet petir. Iya. Meninggal. Petir kena di rumah kita, tapi meninggal sebelum rumah kita ada itu masih lapangan gitu. Iya, sebelumnya. Jadi anak kecil main bola di lapangan, hujan-hujan gerimis, sambar petir. Makanya Sender lihatnya anaknya hitam gitu. Nah, tapi antara Sender dengan orang yang cerita ini tidak saling menceritakan, tidak tahu, tapi konsisten ceritanya. Nyambung. Nah, jadi objektif gitu. Jadi nggak bisa bilang main ke rumah dia. Gimana kalau kita main ke rumah dia, kita cuci tangan yuk? Lu lagi ngapain bengong sampai kaget ditolok? Lagi bayangin apa gitu kayaknya. Dia kayak gitu tuh capek pasti kan? Iyalah. Karena Orang lain nggak lihat, dia lihat. Iya, matanya nggak istirahat kan? Akhirnya sekarang udah dikurangin setengah gitu. Nah, nguranginnya gimana? Karena berjalannya usia atau gimana, Sender?
Nggak tahu. Nah, kalau dari saya seperti kalau orang kan talentanya beda-beda. Kalau Ayu kan jago nyanyi gitu. Dihilangkan kan nggak mungkin karena talentanya begitu. Hanya bisa dikurangin gitu. Ibaratnya seperti itu. Nah, metodenya banyak sekali gitu. Berdoa tentunya dengan intention, dengan niat begitu. Otomatis seiring dengan sender makin bertambah dewasa, logiknya kan makin naik. Jadi seperti ini kekuatan. Gitu. Kalau mau dinaikin lagi mungkin suatu saat bisa tentunya gitu. Makanya kalau bisa sih sebenarnya kalau yang wastafel biasa memang di bawah tuh lemari. Lemari. Kayak ini serius. Serius ini. Karena di kamar mandi gua pun sama. Ini bener wastafel di bawahnya tuh lemari kan yang dibuka. Iya dibuka, benar. Memang ada bagusnya memang diisi sama barang gitu. Karena satu waktu pernah keluarga gua cabut terus gua sendiri itu pas banget hari Kamis lah pokoknya. Pas gua selesai cuci tangan terus gua ngerasa kayak ada bunyi. Terus gua buka. Sama ada sosok kayak gitu. Oh iya? Gue tanya, kamu siapa? Saya tukang ledeng.